Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat. Kembali bertemu dengan Al-Faqir Faridin Ibnu Rosadi dalam rubrik kajian hadis Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan memperkuat di hadis nomor 57, 58, 59, 60. Tetapi Al-Faqir akan mengambil ini dulu urutan dari 58, 57, 59, 60. Kenapa? Nanti insya Allah akan ini lebih nyaman pembahasannya. Sahabat, kita ternyata Allah itu hebat. Siapapun di antara kita bisa menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan yang bagaimana? Tentu memilih. Allah akan memilihkan kita menjadi hambanya yang terbaik, yang baik dan yang luar biasa. Untuk itu, apakah kita termasuk bagian di dalamnya dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita simak hadis-hadis berikut ini, dan insya Allah akan dibagi di beberapa tahap ya, supaya kita lebih nyaman dalam memahaminya. Karena insya Allah ada 14 item, 14 ya, luar biasa, sehingga terperinci sekali, dan ini mudah-mudahan bagian daripada kita ada di dalamnya. Sahabat, untuk itu mari kita mengapresiasi hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW di Mukhtarul Hadis yang nomor 58. Sahabat, beliau menyampaikan demikian: Man arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Rawahul Baihaqi. An Anas. Begini katanya: Idza arada, apabila menghendaki. Siapa yang menghendaki? Allah. Siapa? Allah menghendaki pada siapa? Ya abadin, pada hambanya, pada seseorang menghendaki apa? Khairan, menghendaki orang tersebut menjadi baik. Apa jawabnya? Idza faqahahu, niscaya memberikan fahaman, Allah memberikan kefahaman pada hamba tersebut. Di urusan apa nih pahamnya? Fitini, pada urusan agama. Wa zahada, dan Allah memberikan rasa zuhud, hatinya tidak terpaut dengan urusan keduniaan pada hamba itu. Wa zahadahu fid dunya, dalam urusan dunia. Terus apa lagi? Wa basarahu, dan Allah memberikan pandangan yang jelas pada mata hatinya pada orang hamba tersebut. Apa? Uyubahu, pada celah-celah mereka, pada aibnya, pada kejelekan dirinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas. Begini maksudnya, sahabat. Jadi siapa saja di antara kita manusia, hambanya Allah, kok Allah ingin memilih kita menjadi orang yang baik, maka prasyaratnya adalah ternyata kita diarahkan oleh Allah menjadi orang yang hebat dalam memahami urusan-urusan agama.
Urusan agama itu banyak sekali penting. Yang pertama dari sisi peribadatan. Yang kedua bagaimana kita dari sisi muamalah, pergaulan antar kita dengan sesama kita, kita dengan non muslim dan lain sebagainya, kita dengan sebangsa dan setanah air, serta kita berhubungan dengan berbagai bangsa dan berbagai umat di dunia ini. Nah, yang beda agama, yang satu agama dan seterusnya, yang beda suku dan urusan perdagangan, transaksi yang lainnya, perpolitikan dan sebagainya, banyak sekali. Urusan agama itu begitu luas. Bagaimana kita kemudian ibadah sholatnya seperti apa, ibadah puasanya kayak apa, kemudian hajinya kayak apa, baca Qur'annya seperti apa, kemudian kita juga bagaimana dalam mengaplikasikan kita jadi orang kaya, zakatnya kayak apa. Ini dibahas sedemikian rupa di dalam pemahaman urusan agama. Begitu pula kalau kita sudah dewasa kemudian menikah, bagaimana cara membangun rumah tangga yang menurut agama adalah baik, benar, lurus dan seterusnya. Dan bagaimana juga kalau ada kita melanggar pada hukum pidana, demikian bagaimana cara bernegara diatur. Sahabat luar biasa, sehingga hidupnya lurus. Seandainya bengkok, ingat dia lurus lagi. Itu manusia kan suka ada gitu, khilaf. Dan bengkok tapi bisa lurus lagi. Kemudian dan seterusnya. Itu hebatnya orang kalau sudah urusan agamanya paham ya. Terus bagaimana katanya? Kok sekarang banyak oknum yang katanya mengatasnamakan agama, ustaz dan sebagainya. Ada lagi katanya guru agama gitu. Teman-teman menyatakan itu. Ada guru agama yang suka kemudian malah ngelecehin muridnya dan sebagainya. Atau mamanya ustaz ngelecehin santrinya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu orang itu bisa jadi secara umum paham, tetapi akal dia itu tidak mampu mengendalikan nafsunya. Berarti apa? Dibalik dia dikendalikan oleh nafsunya, sehingga akalnya itu tumpul mati sehingga ngikutin nafsu. Jadi yang disalahkan bukan agamanya, pemahaman agamanya, tetapi dia tumpul akalnya karena mengikuti hawa nafsunya dengan bisikan-bisikan syaitan. Sahabat memang tidak mudah melaksanakan urusan agama, tetapi ketika kita faham dan terus ingin mengamalkan, insya Allah kalau istiqomah di itu, maka siapapun Allah suka. Dan hal-hal lain insya Allah kalau melihat para ulama sholihin ya tenang-tenang aja tuh. Nah makanya yang kedua tuh apa, zahadahu fid dunya. Nah yang kedua adalah dia urusan dunia dianggap biasa-biasa aja gitu, bukan masalah urusan yang urgen banget, biasa aja. Ya makan lah makan gitu, punya duit ya punya gitu. Bukan berarti dia tidak boleh kaya, boleh kaya, tapi mendapatkan kekayaan itu dengan cara baik dan mentasarufkan, menggunakan kekayaan itu pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duitnya banyak untuk infak, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kemajuan bangsa. Jadi bukan untuk hanya kepentingan dirinya sendiri. Gagah-gagahan, hebat-hebatnya, kemudian dengan kekayaannya sombong dan kemudian bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Bukan itu. Itu adalah penghinaan terhadap harta dan terhadap yang memberi harta itu, Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak bersyukur. Jadi kalau punya harta, bersyukur sehingga biasa-biasa saja. Tidak merasa paling hebat gara-gara hartanya. Atau yang berbaik kedudukan, jabatannya tinggi bukan untuk gagah-gagahan, tetapi kejabatannya itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya butuh jalan, buatkan jalan. Rakyatnya butuh keadilan, tegakkan keadilan. Rakyatnya butuh makan, tingkatkan ekonomi. Bagaimana peluang ekonomi supaya rakyat itu bisa mendapatkan makan yang bagus.
Nah itu namanya adalah dia jabatannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Wazahadahu fid dunya dan dunia. Nah termasuk urusan umpamanya yang berbau-bau dunia adalah masalah perempuan. Dia jabatannya hebat, duitnya banyak, jabatannya tinggi, punya power yang luar biasa. Oh, urusan perempuan urusan gampang. Tapi dia tidak untuk ngurusin masalah-masalah perempuan, artinya gimana? Oh sahabatnya diumbar gitu, bukan merasa kuasa kemudian perempuan siapa saja diambil, enggak begitu, karena mampu duitnya banyak kemudian ngambil duit perempuan biasa klepok-klepok, bisa bisa mau saja dengan dirinya. Tidak demikian, itu urusan kecil. Jadi apa, dia dirinya dengan Allah dekat apa jauh, ini yang jadi masalah. Terus apa lagi, wabasorohu uyubah, Allah memperlihatkan batang mata hatinya kepada urusan-urusan dirinya. Aibnya tuh banyak banget sehingga tidak sempat mencari-cari aib orang lain untuk disebarkan kemana-mana. Seandainya beliau adalah mengetahui, dia mengetahui aibnya temannya, itu cukup untuk pelajaran bagi dirinya dan bukan untuk disebarkan. Dan mudah-mudahan dia tidak berbuat seperti itu, bahkan bisa mengingatkan temannya itu sehingga lebih baik lagi. Begitu, bukan untuk mencari-cari aib orang lain. Dirinya sendiri juga banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Itu yang paling penting. Sehingga apa? Sehingga terus Allah suka dan dia berada dalam rel yang benar. Dan insya Allah orang yang kayak gini tidak ada jalan lain kecuali Allahnya. Senang dan sangat rindu kepada orang seperti ini. Dalam hadis yang lain Allah menyampaikan may yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Itu. Jadi memang paham urusan agama. Tapi di sini masih ada tambahan-tambahan yang lain. Untuk itu mudah-mudahan bermanfaat dan terus menjadi bagian daripada diri kita, berupaya dan terusan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.